bahwa sesungguhnya pertolongan itu datangnya dari Tuhan, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam. Dia yang senantiasa setia dengan segala sesuatu yang telah diciptakannya. Maka saat pagi hari ini, turunlah atas saudara semua rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih karunia-Mu, anugerah lawatan penyertaan-Mu begitu luar biasa, sehingga pagi ini kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Tuhan memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, memberikan cukupan berkat, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kini sebentar kami akan mulai ibadah. Biar kasih karunia ilahi ada bersama dengan kami semua. Jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah, semua diberkati dengan kehadiran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah live streaming pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh kita berbahagia pagi ini karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Walaupun mungkin sekarang kita terpisah jarak, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang mengadakan mesbah keluarga di keluarga kita masing-masing. Saat masa krisis seperti ini, marilah kita percaya, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang peduli. Allah kita adalah Allah yang mengerti setiap keluh kesah kita. Mungkin saat ini kita yang merasakan beban kehidupan yang sangat menghimpit kita. Marilah kita berserah, pasrah kalian Gusti, berserah kepada Tuhan. Karena Allah kita peduli, Allah kita mengerti. Yesus. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan.
bersyukur karena kehadiran-Mu nyata di setiap keluarga yang saat ini merasakan ibadah bersama-sama dengan jemaat-Mu yang tempat ini ya Bapa. Oh Tuhan Yesus Maria Bapa, biarlah Engkau berkenan hadir dalam setiap mezbah keluarga. Biarlah Engkau berkenan menjamah setiap beban, setiap masalah yang terjadi dalam setiap keluarga kami ya Bapa. Tuhan Yesus Maria, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kau Allah yang peduli dan Kau mengerti kami ya Bapa. Jauh di dalam kedalaman hati kami, Kau mengerti ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Lewati
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kasih karunia-Mu ada bersama dengan kami. Kami telah memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami, saat kami harus menghadapi cobaan yang begitu berat di tengah-tengah bumi ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berkati semua sidang jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, agar mereka semua boleh mendapatkan kekuatan yang datang dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang mau diberkati semua berkata, amin. Shalom, shalom. Jemaat yang di rumah semua berkata shalom. Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Dan pada kesempatan pagi ini, kita semua akan menyambut firman Tuhan, yang tentunya firman yang akan memberikan kekuatan kepada kita semua. Mari bersama kita buka Alkitab, dan mari kita akan perhatikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan melihat Injil Matius pasal yang ke-14. Kita akan memperhatikan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi yang kita baca ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Tetapi yang kita baca ayat 15 sampai 18. Mari kita akan bersama-sama nikmati firman Tuhan di tengah-tengah ibadah live streaming pada kesempatan pagi ini. Bapak Ibu Saudara semua ibadah di rumah, kita semua boleh meminta kekuatan Roh Kudus. Matius pasal 14 ayat 15 mulai. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kesempatan pagi ini adalah berilah mereka makan. Berilah mereka
makan. Sebuah pertanyaan besar yang tentunya terjadi di dalam kehidupan para murid waktu itu. Karena mereka sendiri sedang membutuhkan makanan. Mereka juga butuh makan. Setelah bersama-sama 5.000 orang laki-laki berkumpul mengerumuni Yesus, mendengar setiap pengajaran Tuhan Yesus. Namun di tengah-tengah situasi yang lapar, para murid-murid mempersilakan kepada Tuhan Yesus supaya sejumlah besar orang yang berkumpul, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak dan belum termasuk wanita, supaya pergi ke desa-desa untuk membeli makan apabila di sana ada warung. Waktu sudah sore dan malam, seharian suntuk, mereka tidak makan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus menyuruh, kamu harus beri mereka makan. Kamu jangan menyuruh mereka pergi. Dan aku tidak akan menyuruh mereka pergi. Tetapi hai murid-muridku, kamu harus memberi mereka makan. Para murid menyangga perintah Tuhan dengan berkata, mana mungkin kami bisa memberikan makan pada mereka yang jumlahnya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk para wanita, belum termasuk para anak-anak. Sementara bekal kami hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan, Tuhan. Bagaimana mungkin kami bisa memberi makan kepada mereka? Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-18, bawalah kemari kepadaku. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu masih ingat khotbah hari Minggu kemarin, bagaimana kami menyampaikan Petrus yang semalam-malaman di Danau Tiberias bersama dengan teman-temannya sedang menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa, seekor ikan pun tidak masuk dalam jala itu. Namun kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan mujizat yang luar biasa. Setelah Tuhan Yesus menyuruh menebarkan jala di samping sebelah kanan perahu, dan Petrus bersama teman-temannya mentaati perintah Tuhan, tiba-tiba 153 ekor ikan besar masuk dalam jala Petrus dan teman-temannya. Bukan hanya itu, kalau Bapak Ibu ingat, saat mereka lapar, Tuhan sudah menyiapkan roti panggang, ikan panggang yang ada di pantai, di tepi Danau Tiberias. Rupa-rupanya khotbah pagi ini Tuhan punya rencana yang lebih lagi pada para muridnya. Bukan hanya mereka mendapat berkat, bukan hanya mereka mendapat mujizat, bukan hanya kebutuhan mereka tercukupi, tetapi sekarang bagaimana murid-murid Tuhan itu bisa memberi makan dengan jumlah orang 5.000 laki-laki. Sekali lagi belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anak. Itu jumlah yang amat besar, yang tidak mungkin saat itu para murid untuk menyanggupi apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Para murid berkata, kami hanya punya 5 potong roti.
dan 2 ekor ikan ya Tuhan. Ini menunjukkan sebuah keterbatasan yang sedang dialami oleh para murid waktu itu. Tetapi Yesus tidak mau menawar-nawar lagi dengan mereka. Dan Yesus berkata, beri mereka makan. Ini di luar akal, di luar perhitungan manusia. Andai kata roti dan ikan itu diremuk, dihancurkan, apakah ya mungkin 5.000 orang laki-laki bisa menikmati roti dan ikan itu? Andai kata 5.000 orang laki-laki bisa menikmati walaupun hanya secuil roti. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan para wanita? Itu sebuah problem besar yang sedang dihadapi oleh para murid waktu itu. Namun kuasa Tuhan Yesus tak terbatas. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia hadir untuk menolong umat-umatnya. Dia hadir untuk tidak membiarkan orang-orang lapar, bahkan mati karena kelaparan. Tetapi Yesus hadir untuk mendatangkan mujizat. Walau hanya dengan bekal 5 potong roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus bisa melakukan itu semua. Mereka bisa makan dengan kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan kita pada pagi ini adalah, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan supaya para murid memberi ribuan orang makan, padahal bekal mereka hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan? Jawabannya terdapat di ayat 14 dan ayat 16, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus tidak menginginkan 5.000 orang laki-laki kelaparan. Bahkan para wanita dan anak-anak itu kelaparan. Jangan sampai ada yang mati karena lapar, karena gak makan. Itu sebabnya para murid harus melakukan perintah Tuhan, memberi mereka makan dengan bekal 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Alasan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan supaya para murid memberi ribuan orang laki-laki itu makan? Karena Tuhan Yesus ingin mengetahui sejauh mana kerelaan, kesungguhan, perhatian, rasa hibahnya, rasa belas kasihannya para murid kepada ribuan orang yang sedang lapar itu. Sementara mereka membawa bekal, walau hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Alasan yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus memerintahkan supaya para murid memberi ribuan orang makan, sementara bekal yang mereka bawa terbatas dan sangat terbatas? Alasan yang ketiga, karena Tuhan Yesus ingin mendidik, ingin mengajar para murid untuk berani melangkah, membagi berkat, menabur berkat, bertindak, memberikan perhatian, membagi-bagi berkat kepada banyak orang. Walau para murid itu juga butuh makan, walau para murid waktu juga lapar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan menginginkan supaya kita sebagai umat Tuhan, siapapun kita yang ada di rumah, dimanapun kita berada, apapun kondisi kita,
Saya yakin situasinya sama. Bukan orang kota saja, bukan orang desa saja. Bukan hanya orang bawahan, bukan hanya orang atasan. Kondisi saat ini sama sedang dirasakan. Sunyi, bagaikan waktu menjelang malam. Seolah-olah jauh dari perkotaan, seolah-olah jauh dari toko, seolah-olah jauh dari pasar, seolah-olah jauh dari warung, dari kios. Karena memang situasinya sunyi, sepi, dan tidak ada makanan apa-apa. Hari-hari ini kita rasakan bersama akibat corona yang sedang terjadi hari-hari ini. Namun sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai umat kepunyaan Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sepi, banyak orang yang lapar, kita sendiri juga mengalami situasi yang lapar yang sama, keadaan lapar yang sama, dituntut oleh Tuhan untuk kita bisa membagi berkat bagi sekitar kita, bagi lingkungan masyarakat kita, bagi teman-teman seiman kita, bagi orang-orang yang saat ini betul-betul butuh perhatian. Karena dengan membagi berkat, itu termasuk bagian kita sedang membantu program pemerintah mengangkat masyarakat dari jeritan, dari tangisan. Dengan kita membagi berkat, walau kita sendiri dalam keadaan kekurangan, walau kita sendiri dalam keadaan lapar, itu berarti kita sudah mengambil bagian untuk meringankan beban Indonesia kita yang semua bidang sedang mengalami kelumpuhan seperti yang terjadi pada hari-hari ini. Yang punya uang lebih daripada apa yang dimakan, mulai berpikir, mulai bergumul, mulai berdoa, mulai merenung, lalu mulai melangkah. Bagikan kelebihan-kelebihanmu kepada orang-orang yang kekurangan. Mungkin tidak ada orang yang punya uang, tetapi punya kelebihan makanan, hasil tani mungkin di kebun ke belakang rumah ada beberapa pohon singkong yang siap panen. Alangkah baiknya itu kalau kita membagi-bagi di lingkungan mereka. Mungkin itu hanya bisa sepiring singkong, tapi itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi orang yang sedang membutuhkan itu. Mungkin ada beberapa butir cabai di samping rumah yang bisa kita petik. Beberapa lembar daun bayam yang bisa kita petik di sekitar rumah kita, di kebun yang punya kebun. Lalu kita membagi-bagikan kepada orang-orang yang butuh. Alangkah baiknya itu, alangkah indahnya. Dan itu akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang sedang membutuhkan. Kita belajar seperti Janda Sarfat. Saat Nabi Elia berkata, berikan aku roti dan buatkan aku roti bundar. Janda Sarfat berkata, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli. Aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli ini akan kami olah. Aku dan anakku akan makan, Nabi. Setelah itu aku akan mati, karena besok aku nggak tahu mau makan apa. Karena aku tinggal hidup dengan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Anakku lapar, aku lapar. Nabi Elia berkata, berikan dulu kepadaku.
maka Tuhan akan lakukan perkara yang dahsyat kepadamu. Bersyukur Jana Sarfat melakukan yang dikatakan Nabi Elia. Nabi Elia dibuatkan roti bundar. Tetapi Alkitab katakan terjadi mujizat yang luar biasa kepada Jana Sarfat. Tepung itu enggak habis, roti itu enggak habis, minyak yang sedikit dalam buli-buli itu enggak habis. Bukan hanya untuk makan hari itu, tetapi hari-hari selanjutnya dan hari-hari selanjutnya. Kuncinya karena Jana Sarfat di tengah-tengah kekurangannya, di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah situasi yang lapar, mau membagi, rela membagi, ikhlas untuk membagi. Jemaat Tuhan, ini kesempatan untuk kita berbuat baik kepada siapapun. Mungkin kita nggak punya singkong, mungkin kita tidak punya cabai, mungkin kita nggak punya beberapa lembar bayam, tapi mungkin kita ada waktu untuk berdoa. Pakailah waktu itu di rumah untuk bertelut, sujud menyembah kepada Tuhan. Berdoa untuk pemimpin bangsa kita, berdoa untuk tim medis, berdoa untuk orang-orang yang sakit, berdoa untuk lingkungan masyarakat, supaya semua sejahtera, Indonesia tetap aman, lingkungan kita tetap aman, rumah kita juga aman, di mana kita tinggal semua aman. Apalagi yang kita dengar hari-hari ini, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengganggu kenyamanan lingkungan, mengganggu kenyamanan masyarakat, mengganggu kenyamanan keluarga. Inilah kesempatan untuk kita berbagi berkat. Gak ada berkat, ada waktu untuk berdoa, mendoakan mereka semua. Ada banyak orang-orang yang sedang takut, ada banyak orang-orang yang sedang bimbang, ada banyak orang-orang yang sedang putus asa. Mari kita akan doakan mereka. Pakailah lututmu untuk bertelut, mulutmu untuk menyembah, tanganmu menengadah kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan segera menghentikan virus corona ini, dan aktivitas kembali bisa berjalan seperti sedia kala. Pertanyaan yang kedua, sekarang dengan cara apa dan bagaimana supaya dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan itu bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki, belum termasuk para wanita dan anak-anak. Dengan cara bagaimana? Yang pertama, ayat 18, Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Bawalah bekal itu kepadaku. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita punya di rumah ini, mari kita akan bawa kepada Tuhan Yesus. Dan katakan, Tuhan, aku gak punya apa-apa Tuhan. Ini aku hanya punya sepiring nasi. Ini aku hanya punya 1 iris tempe saja Tuhan. Atau mungkin gak punya apa-apa, kecuali hanya beberapa butir gandum beras. Bawalah kepada Tuhan Yesus. Serahkan kepada Tuhan Yesus. Katakan, ini yang aku punya Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, kalau kita semua bisa melakukan seperti yang Yesus katakan pada para murid waktu itu, Tuhan akan lakukan sesuatu di luar akal kemampuan kita. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan bisa lakukan. Cara yang kedua, ayat yang ke-19, dengan cara bagaimana
supaya 5 potong roti 2 ekor ikan bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki. Ayat 19, bekal 5 roti 2 ekor ikan itu berikan kepada Tuhan Yesus untuk didoakan. Tuhan Yesus sanggup mendoakan dengan cara menengadah ke langit, meminta kepada Sang Bapa untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Bukan hanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus, tapi izinkan Tuhan untuk mendoakan berkat yang kita dapat itu, yang kita punya itu. Sesuatu yang luar biasa. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, tapi Tuhan bisa kerjakan yang luar biasa kepada kita. Yang ketiga, cara yang bisa kita lakukan dan dikerjakan, masih ayat yang ke-19. Bekal 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Pecah-pecahkan. Berikan. Bagi-bagi. Itu kita lakukan. Artinya apa Bapak Ibu? Lakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan berkata pecahkan, pecahkan. Kalau Tuhan katakan bagikan, bagikan. Kita lakukan itu. Kalau Tuhan katakan berikan, berikan. Kalau Tuhan katakan berkati, berkati. Apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. 5 potong roti 2 ekor ikan itu dipecah-pecah. Dipecah-pecah Bapak Ibu. Karena yang akan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Tapi dengan pola itu, Tuhan hadir mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa. 5.000 orang suruh duduk di rumput. Dan murid-murid Tuhan mulai lakukan yang Tuhan perintahkan. Dan yang keempat, masih ayat 19. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada mereka. Dibagi. Bapak Ibu punya apa di rumah saat ini? Bagikan. Bagikan. Bagikan dan bagikan. Ini kesempatan. Kita menggenapi pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Kita nggak tahu sampai kapan kita masih hidup. Kita nggak tahu sampai kapan kita diberi umur pada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, berbuatlah baik. Berikan apa yang kita punya kepada sama kita, lingkungan kita, orang-orang yang membutuhkan. Yang lebih berikan kepada yang kurang. Yang nggak punya apa-apa, apa yang kau punya berikan. Waktumu untuk berdoa, doakan seperti mujizat. Engkau punya waktu untuk menyembah Tuhan, pakailah untuk menyembah Tuhan. Supaya kehadiran Tuhan segera hadir di tengah-tengah bumi ini untuk menghentikan dan membuat virus ini berhenti di permukaan. Setelah 2 hal, kita bahas sekarang akibat apa yang terjadi. Setelah para murid melakukan, membagi-bagi berkat kepada 5.000 orang laki-laki, walaupun mereka sendiri adalah orang yang lapar, yang butuh makanan. Yang pertama yang terjadi ayat 20 bagian A. Mereka semua dengan jumlah 5.000 orang laki-laki tanpa terkecuali. Semua makan sampai kenyang. Bukankah sesuatu yang mengejutkan? Bukankah sesuatu yang mengherankan? Hanya 5 potong roti, hanya 2 ekor ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk para wanita,
belum terhitung anak-anak. Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa? Mari kita lakukan yang Tuhan perintahkan pada pagi ini. Bapak Ibu nggak akan kekurangan lagi. Kita nggak akan kekurangan lagi. Adik-adikku nggak akan pernah kekurangan lagi. Yang penting beranilah melangkah untuk membagi berkat, memberi mereka makan. Bukan hanya itu yang terjadi, tetapi yang kedua, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Ini hal yang mengejutkan. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan hanya 5.000 orang laki-laki yang kenyang. Bukan hanya para wanita yang bisa ikuti makan. Bukan hanya anak-anak yang bisa ikut makan. Tetapi mereka mengumpulkan potongan-potongan roti ini. Terkumpul 12 bakul penuh. Artinya apa? Tuhan tidak hanya memberi makan hari itu, jam itu. Nanti bisa makan. Besok bisa makan. Karena bukan hanya 5 potong roti, 2 ekor ikan lagi yang mereka dapatkan. Tetapi 12 bakul penuh makanan. Luar biasa. Itu sebabnya saya mengajak sebagai hamba Tuhan, berbagilah berkat kepada siapapun. Jangan menutup mata. Jangan mementingkan dirinya sendiri. Tapi belajar Untuk apa? Untuk berbagi berkat. Para murid yang melakukan itu. Mari kita akan lakukan bersama-sama. Kita ingat peristiwa Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Pada saat paceklik, bumi sedang kering, gak ada air, artinya tidak ada makanan apa-apa. Tapi waktu itu Ishak menabur. Dan terjadi keajaiban yang luar biasa. Dikatakan Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ishak menabur di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Ishak menabur di tengah-tengah bumi yang sedang kering. Taburlah, bagilah berkat untuk lingkungan kita. Bagilah berkat untuk jemaat-jemaat yang lain yang butuh perhatian. Saya yakin jemaat bisa lakukan itu. Jemaat yang berkata, aku sendiri butuh makan. Kenapa harus membagi berkat? Ini saatnya kita berbuat baik, Bapak Ibu. Ini saatnya kita membuahkan iman Kristen. Ini saatnya kita menunjukkan kata kasih. Justru di tengah-tengah kekurangan kita, perhatikan orang lain. Bagi berkat pada orang lain. Berkatilah orang lain. Maka engkau sendiri tidak akan pernah dibiarkan Tuhan. Engkau akan diberkati Tuhan. Sama seperti para murid yang bisa mendapatkan 12 bakul penuh setelah membagi bekal dari 5 potong roti, 2 ekor ikan. Engkau juga akan jadikan seperti jalan Sarfat yang hanya segenggam tepung
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Di tengah-tengah situasi yang krisis membagi para Nabi Elia, akhirnya Jana Sarfat dibuat Tuhan mujizat yang luar biasa, dan mereka tidak pernah kekurangan. Jadilah seperti Ishak yang menabur saat kering, dan Tuhan jadikan sukses dalam kehidupan Ishak, diberkati dengan berkat 100 kali lipat oleh Tuhan. Bagilah berkat, inilah saatnya kita membagi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman-Mu kesempatan pagi ini sudah kami dengar bersama-sama. Biarlah kami sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mau berani menabur berkat, membagi berkat kepada teman-teman seiman, kepada teman-teman yang bukan seiman, kepada anggota jemaat satu gereja, tapi juga pada lingkungan masyarakat di mana kami tinggal dengan berbagai-bagai agama. Buatlah kami menabur di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah situasi krisis seperti hari-hari ini Tuhan. Lakukan seperti ketika Engkau melakukan kepada para murid ya Tuhan. Dan kami akan lakukan itu, perintah itu, sehingga mujizat nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk pengajaran firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Saya akan dasari dari Injil Lukas pasal 6 ayat 38 berkata seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, setelah kami mendengarkan suara firman-Mu, untuk kami boleh membagi berkat kepada sama di tengah-tengah situasi kekurangan kami, sekarang kami akan berikan persembahan yang terbaik. Itu sebabnya berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Baik yang buruh, yang tani, yang berkebun, yang beternak, yang bengkel, yang home industri, tilung, jamur, reparasi, yang punya warung, punya kios, yang tukang, yang ojek, yang driver, tukang pijet, rias pengantin, pangkas rambut, yang pensiunan, yang bekerja di perbankan, di Pertamina, di pertambangan, yang berwira swasta dimanapun mereka berada, yang dokter, yang notaris, yang guru negeri, guru swasta, yang karyawan pabrik, karyawan kantor, yang sales, yang marketing, semua Tuhan berkati. Yang punya warung makan, Tuhan berkati. Usaha apapun Tuhan berkati. Anak-anak yang belajar di rumah, semua Engkau berkati. Tim medis Engkau berkati. Siapapun kami Engkau berkati. Yang melayani Engkau berkati. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita setelah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama-sama kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus,
Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Sekarang Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati mereka semua ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah, terlebih kesehatan mereka. Tuhan menjagai, Tuhan melindungi, disingkirkan dari segala penyakit apapun namanya, virus-virus apapun namanya, semua Tuhan sirnakan. Bentengi jemaat-Mu dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sekali berdoa untuk para dokter, para perawat, para bidan yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di poliklinik, para karyawan-karyawan yang ada, jagai mereka, sebab mereka lah yang berjuang di garis paling depan untuk menyelamatkan banyak nyawa karena virus corona. Demikian juga tenangkan hati mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka juga memberikan ketenangan. Jagai semua tim medis, lindungi dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, DPR pusat daerah, para gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, demikian juga para RW, RT, yang mereka sedang berjuang untuk memikirkan perjalanan ekonomi bangsa Indonesia, berjuang untuk menghentikan virus corona ini. Tuhan berikan hikmat dan Tuhan memberikan kemampuan bagi mereka semua. Masyarakat dimanapun berada, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tadahkan tangan Bapak Saudara semua. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah damai sejahtera, kesehatan, berkat yang kau butuhkan. Terimalah mujizat yang datang daripada Tuhan Yesus. Dan itu semua akan terjadi oleh karena Tuhan Yesus berkuasa mendatangkan mujizat itu. Terimalah itu semua bersumber Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yang dipersekutukan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini berkat semua berkata, amin. Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekali lagi kepada Bapak Saudara semua kami sampaikan shalom dan salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, semangat bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.